nggak salah melangkah, terus nggak kayak cuma mengerjakan itu dengan terpaksa gitu. Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk subscribe dulu. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Kembali lagi di channel Keralibra bersama aku, Andira. Dan sekarang kita sudah akan mulai untuk video yang kedua. Aku mau mengucapkan terima kasih dulu untuk berapa ya yang udah nonton video yang pertama, mungkin ribuan atau puluhan ribu. Karena ya pada saat aku merekam video kedua ini, aku juga belum tahu berapa jumlah viewers untuk video yang pertama, berapa subscriber aku, karena seperti yang tadi aku bilang, sebetulnya aku merekam video ini langsung setelah aku rekam video yang pertama. Jadi aku mungkin baru akan tahu berapa jumlah viewers dan subscriber dan lain-lain mungkin setelah aku posting video yang ini ke YouTube gitu. Tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banget karena kalian udah bersedia untuk nonton video yang pertama dan sekarang nonton lagi video yang ini. Oh ya, aku juga lupa mau bilang di video pertama tadi, bukan tadi ya, di video pertama yang aku buat, selain gambarnya aku juga nggak tahu bagus atau enggaknya kualitasnya, untuk audionya juga aku sebetulnya belum tahu sih ini udah cukup lumayan atau kurang atau terlalu keras gitu. Mungkin bisa juga kasih masukan, karena sebetulnya setelah aku sempat tanya-tanya ke teman-teman lain yang juga udah pernah posting-posting konten di YouTube, terus juga nonton beberapa review gitu, aku memang memutuskan beli beberapa peralatan yang kira-kira memang diperlukan untuk membuat video dari handphone, karena ini memang aku cuma pakai handphone, memaksimalkan handphone yang ada gitu. Terus aku juga sebetulnya udah beli mic shotgun gitu, tapi kemarin setelah dicoba waktu micnya sampai itu ternyata nggak berfungsi sama sekali, bukan cuma nggak berfungsi dengan baik. Jadi aku cobain di beberapa device, di Android sama, di iPhone juga sama, dan terakhir coba di laptop itu juga sama, nggak berfungsi. Udah ikutin semua petunjuk, semua tutorial, udah tanya-tanya juga sama yang pakai. Jadi kesimpulannya memang mic-nya rusak gitu. Jadi sekarang aku cuma pakai mic internal dari iPhone aja gitu. Oke, kita lanjut ke konten yang sekarang akan aku bahas. Jadi mungkin untuk 2 atau 3 video, aku nggak tahu, pokoknya beberapa video berikutnya dari mulai yang ini aku mau bahas kayak semacam series tentang CPNS. Kenapa aku memutuskan untuk membahas itu? Karena itu adalah menurut aku sih konten yang bisa aku sampaikan tanpa harus kemana-mana. Kalau misalnya aku share atau posting mungkin tentang aksesibilitas, itu pasti lebih bagusnya kalau dipraktekkan secara langsung gitu ya, dikasih lihat secara langsung. Mungkin misalnya aksesibilitas transportasi tuh kayak di stasiun gimana, di dalam kereta kayak gimana, di halte Transjakarta kayak gimana gitu-gitu kan. Terus juga mungkin kalau untuk aksesibilitas di tempat kerja juga sama, pasti kayak gitu. Terus mungkin kalau posting-posting kayak lagi jalan-jalan di luar gitu juga pasti harus sambil di luar kan. Nah, kalau untuk hal tentang CPNS ini bisa disampaikan dari manapun, termasuk di rumah. Dan yang kedua, karena memang aku sekarang masih dalam tahapan proses seleksinya yang jadi terhambat karena adanya pandemi ini, jadi belum tahu kelanjutannya kapan dan seperti apa metodenya gitu. Dan menurut aku CPNS ini konten yang bisa mungkin 60-70%-nya akan bisa kepake terus untuk jangka waktu yang cukup lama, jadi nggak cuma kepakainya sekarang gitu. Dan menurut aku
potensial banget sih, terutama untuk teman-teman disabilitas, khususnya untuk tunanetra itu cukup potensial untuk bisa jadi pilihan pekerjaan setelah mereka menyelesaikan pendidikannya gitu. Tapi ternyata masih banyak permasalahan, banyak kendala, paling tidak dari yang aku hadapi sendiri, terus juga dari cerita beberapa teman yang aku kenal, dan dari beberapa informasi yang sempat aku baca-baca juga gitu. Jadi untuk yang saat ini aku mau fokus dulu bahas tentang cerita-cerita kelam gitu, cerita-cerita tentang kegagalan teman-teman, termasuk aku sendiri ketika mendaftar CPNS. Dan maksudnya itu kegagalannya bukan kegagalan karena ketidakmampuan kita mengerjakan tesnya gitu ya, mengerjakan soal. Kalau itu kan ya semua orang kayak punya punya permasalahan yang sama lah kalau memang gagalnya itu dari sisi tesnya. Tapi itu pun juga setelah melalui kriteria-kriteria tertentu sih sebetulnya. Kalau misalnya ada hal-hal esensialnya yang memang nggak terpenuhi dan akhirnya membuat jadi gagal, kalau menurut aku sih ya nggak fair juga ketika dibandingkan dengan teman-teman yang tidak punya hambatan dalam mengerjakan soal itu gitu sih. Tapi kalau ini lebih ke hambatan-hambatan mungkin akibat peraturan atau akibat regulasi, ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh entah Panselnasnya itu, Panitia Seleksi Nasional, atau mungkin kayak dari instansinya masing-masing yang mengadakan proses rekrutmen, kayak gitu-gitu sih. Itu dulu yang mau aku bahas. Kenapa aku membahas itu? Sebetulnya beberapa hari lalu ketika aku memutuskan oke, mau buat konten di YouTube, mau membuat channel ini, memang aku udah kepikiran mau buat konten pertamanya tentang CPNS ini, karena memang aku masih cukup tahu lah, karena sekarang juga masih dalam proses seleksi, jadi belum lama-lama banget gitu. Terus ya karena aku memang merasa cukup banyak teman-teman aku yang mengalami hal semacam ini, dan ternyata ketika lagi proses aku mempersiapkan untuk bisa memposting video di YouTube ini, hari apa ya, mungkin kalau nggak salah itu hari Minggu kemarin, itu tanggal berapa ya, 10 Mei 2020, aku baca ada postingan di Facebook tentang peserta CPNS di Pemprov Jawa Tengah. Dia itu mendaftar jabatan guru matematika formasi disabilitas. Dia sudah lulus, maksudnya dia sudah mengikuti SKD, mendapatkan skor tertinggi. Nanti aku akan coba tunjukkan dari yang aku cari googling di internet, karena aku juga sebetulnya nggak kenal sama orangnya. Sebetulnya nilai dia itu paling tinggi di antara peserta disabilitas yang lain, ada 5 tadi kalau nggak salah. Kemudian ya pokoknya dia memenuhi semua kriteria sesuai dengan ketentuan di Permen Pan RB nomor berapa ya, 24 tahun 2019 ya kalau aku nggak salah, tentang kayak nilai ambang batasnya gitu, kayak passing grade. Untuk formasi disabilitas itu kan passing grade-nya untuk nilai tes intelijensi umum TIU itu minimalnya 70, dan keseluruhan nilai totalnya itu adalah 260. Pokoknya dia udah melampaui itu semua ketentuan-ketentuan itu. Terus juga secara latar belakang pendidikan sesuai, tapi ternyata justru dianggap tidak memenuhi syarat. Karena apa? Coba kalian bisa menebak pastinya. Karena dia adalah disabilitas netra, dia tunanetra, dan dianggap tidak memenuhi syarat karena jabatan itu hanya diperuntukkan bagi disabilitas fisik atau daksa gitu. Dan itu kayak semakin mendorong aku memantapkan untuk oke, harus secepatnya posting tentang ini, membahas tentang ini gitu, supaya mungkin mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran, terus bisa jadi masukan kalau mungkin nanti ada yang bisa share ini ke pengambil kebijakan gitu ya, atau mungkin juga nanti untuk pelaksanaan SKB yang akan segera dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini. Jadi aku mau share dulu yang pertama,
pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi aku daftar CPNS itu yang pertama di tahun 2018. Itu pertama kalinya banget aku memutuskan buat daftar. Sebetulnya kan di tahun 2017 tuh ada rekrutmen juga, walaupun memang nggak terlalu banyak ya instansi yang ikut. Tapi di tahun 2017 itu aku masih belum berencana untuk daftar CPNS. Padahal sebetulnya waktu itu aku sempat dihubungi sama Pokja Undang-Undang Disabilitas ya kalau nggak salah. Itu aku dikasih tahu ini ada pembukaan formasi untuk disabilitas di Kementerian Hukum dan HAM untuk kriteria latar belakang pendidikannya itu hukum. Jadi sesuai sih sebetulnya sama latar belakang pendidikan aku. Dan katanya sih waktu itu ya, yang penting daftar aja, ikut tes, dijamin deh pasti lulus gitu. Karena waktu itu juga memang seingat aku belum ada kayak ketentuan passing grade-nya gitu kalau untuk yang disabilitas. Jadi nilai berapapun, yang penting ikut tes, terus dapat nilai yang tertinggi gitu ya, itu akan lulus. Jadi misalnya yang dibutuhkan 1, berarti 3 orang dengan nilai tertinggi itu akan lanjut dari seleksi kompetensi dasar ke seleksi kompetensi bidang. Setelah itu diseleksi lagi baru akan mengikuti pemberkasan dan kemudian lulus untuk menjadi CPNS. Pokoknya intinya mudah lah gitu. Mereka juga akan bantu selalu fasilitasi ke pihak Kemenkumhamnya gitulah. Tapi waktu itu alasan aku kenapa nggak mendaftar karena pada saat itu aku juga baru banget diterima bekerja sebagai PPNPN. PPNPN tuh apa ya? Pegawai negeri, pegawai pemerintah non pegawai negeri, kayak semacam pegawai kontrak gitu di Kementerian Kominfo. Itu betul-betul di bulan yang sama. Jadi aku mulai kerja itu di bulan Agustus 2017 dan proses rekrutmen itu juga dibuka di bulan Agustus 2017 itu. Aku waktu itu sempat berpikir, terus sempat sharing-sharing juga, diskusi-diskusi juga, dan akhirnya aku memutuskan untuk nggak mendaftar. Kenapa? Karena ya menurut aku nggak boleh serakah gitu loh. Aku baru dapat kesempatan untuk bekerja di sebuah tempat, terus tiba-tiba langsung begitu aja mendaftar ke tempat lain, padahal belum ada sebulan kerja di situ. Menurut aku kayak nggak etis ya, tapi itu memang pilihan ya, setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau aku pribadi berpikir seperti itu, dan juga aku mau tahu budaya kerjanya di pemerintahan tuh kayak apa, supaya aku nggak salah memutuskan ketika nantinya daftar CPNS. Karena kan kalau daftar CPNS ya pasti akan ada di lingkungan pemerintahan itu dari awal diterima sampai pensiun kan, berpuluh-puluh tahun di sana. Jadi aku pengen tahu dulu pekerjaannya tuh kayak apa, kira-kira sesuai atau enggak dengan passion aku, terus sesuai atau enggak dengan ritme kerja yang nyaman menurut aku, terus juga lingkungannya, orang-orangnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi lebih pengen belajar dulu juga supaya nantinya pas memutuskan tuh nggak salah melangkah, terus nggak kayak cuma mengerjakan itu dengan terpaksa gitu. Akhirnya aku nggak daftar di yang 2017, tapi aku sempat baca ketentuan persyaratan-persyaratannya untuk yang tahun 2017 itu. Memang untuk di Kemenkumham ya, aku cuma baca yang di Kemenkumham aja, nggak tahu yang di tempat lain. Itu sebetulnya nggak ada persyaratan-persyaratan yang mendiskriminasi jenis disabilitas tertentu, termasuk untuk tunanetra. Jadi aku agak lupa sih persyaratan detailnya kayak apa. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen coba cari tahu bisa googling ya, atau mungkin minta dokumen-dokumennya sama teman-teman yang waktu 2017 daftar. Intinya tuh nggak ada kata-kata kayak harus dapat melihat, mendengar, berbicara, tidak menggunakan alat bantu, kursi roda atau apalah kayak gitu-gitu. Jadi semua bebas mendaftar, dan akhirnya memang ada disabilitas yang diterima di sana, tunanetra, dan nggak dipermasalahkan sama sekali gitu. Dan berbekal dengan
keberhasilan mungkin ya bisa dibilang seleksi di tahun 2017 itu. Terus kayak nggak ada masalah kan setelah aku baca persyaratannya. Ketika dibuka lagi tahun 2018, aku udah langsung berpikir oke lah, aku mau daftar di Kemenkumham. Karena aku udah tahu di situ persyaratannya nggak aneh-aneh gitu. Terus Kemenkumham tuh lumayan relatif banyak formasi disabilitas untuk jabatan-jabatan yang mensyaratkan latar belakang pendidikannya hukum gitu. Aku waktu tahun 2018 itu kan masih pertama kali banget, jadi bener-bener coba-coba sendiri, cari tahu sendiri caranya gimana kalau mau daftar, harus cek apa dulu, harus cari tahu apa dulu gitu. Jadi ya udah, awalnya aku langsung cari tahu pengumuman tentang seleksi CPNS-nya di Kemenkumham. Aku nggak cari di tempat lain, aku cari di situ. Terus aku baca-baca, aku menemukan lah jabatan yang kira-kira mau aku lamar. Apa ya waktu itu, aku agak lupa, analis hukum atau apa gitu, lupa deh. Tapi setelah aku menemukan jabatan yang bisa aku lamar dan mau aku lamar itu, peneliti deh kalau nggak salah, waktu itu ada peneliti di sana yang bisa untuk jurusan ilmu hukum. Aku baca lagi ketentuannya kan, persyaratannya untuk disabilitas itu seperti apa aja, karena kan ada dokumen-dokumen yang harus disubmit, terus juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi supaya lulus seleksi administrasi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!